Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang Allah muliakan, di sini ada bab yang berkaitan tentang kesempatan meraih pahala dan meraih lebih dari 175 sebab masuk surga dengan izin Allah. Yang pertama kata ulama, yakni orang yang ingin meraih surga harus mengerti tentang keutamaan tauhid dan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa. Karena dikaitkan dengan tauhid dan penghapus dosa. Karena wa maliz zalimina min ansor, gitu. Tidak akan ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Sehingga tauhid lawan dari syirik. Udahlah, jangan ngomong surga kalau masih suka main-main dukun. Jangan ngayalin surga kalau masih pakai jimat. Ritual apapun yang kalian lakukan, kalau masih digesper ada wafat, di dompet dilepitin wafat, bertuliskan Arab, berkainkan hijau, bau jakparon dah. Itu tulisan yang paham, yang nulis sama jin doang. Kita aja nggak paham, cuma nyimpen doang, betul ya? Kalau masih begitu mah mendingan taubat dulu dah. Tidak mungkin surga kau dapatkan dengan cara yang haram. Seperti apa? Seperti banyak orang yang menghayalkan sebuah kebaikan, ya ini dengan cara apa? Dengan cara yang haram. Tidak ada kebaikan dengan cara yang haram, ya tidak ada. Nah, surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Antum melihat dah? Di surat Al-An'am ayat 82 ada ayat yang mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalimat muhtadunnya enggak pakai alif lam ya, perhatikan ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bizulmin, di mana dia tidak mencampur adukan iman dengan kezalimannya. Bizulminnya juga nggak pakai alif lam, bukan bizulmi, tapi bizulmin. Artinya kezaliman yang nggak dikhususkan. Banyak, zolim tuh banyak banget. Mau ente berbuat syirik atau lebih dari itu, atau mungkin yang nggak selevel itu, pokoknya zolim. Ya, ayat mengatakan alladzina amanu, orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, di mana dia tidak campur adukan imannya dengan kezaliman. Artinya zalim itu lawan iman. Ulaika lahumul amnu, al-amnunya pakai alif lam. Mereka itulah orang yang mendapatkan ketentraman. Mereka dipastikan mendapatkan ketentraman. Siapa? Orang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Karena nanti ada juga orang yang beriman tetap berbuat zalim, ada banyak. Ya wallahu alam sababnya. Mungkin belum sempurna imannya, atau bekas-bekas masa lalu, atau mungkin pemahaman yang salah. Ya wallahu alam lah bisawab. Ya, kadang-kadang kita kalah lu sama ahlul bid'ah bicara sholat subuh. Ahlul bid'ah itu dari sebelum subuh udah bangun, cuma pakai kunut, betul? Kita nggak pakai kunut, subuh bareng duha, betul? Jadi kalau dilihat ya kadang-kadang iman kita nih kalah nih ya. Kalau diadu iman gitulah. Ya mereka mah puasa bulan Rajab bodo amat, orang pada rame dibilang Rajab nggak ada sunahnya Rajab gitu ya. Dia mah nggak ngaruh, yang penting puasa dah. Pokoknya puasa, puasa kita kalah sama mereka. Rajinnya masya Allah. Cuma talbis wa yalbisu imanahu bizulmin, dia campur adukan imannya dengan kezaliman. Sayang ya, makanya Allah nggak katakan lahul amnu, nggak ada. Mereka tuh memiliki ketentraman, enggak, hidupnya ringsang, tetap aja miskin, ngeluh, kaya, sombong. Lihat ya, sampai-sampai lakop ibadah pengen disebut, jiwanya nggak tentram.
tenang kalau lagi punya, uring-uringan kalau lagi nggak punya. Sifat buruk orang Islam yang betul mah nggak begitu. Ya kalau dikasih senang ya bersyukur, dikasih sulit ya sabar. Cuma dia husnuzon aja, pokoknya biadihil muluk lah, biadikal khair. Di tangan Allah kekuasaan dan di tangan Allah kebaikan. Tidak mungkin Allah kasih saya sulit kecuali ada hikmah di balik kesulitan ini. Mungkin saya tipikal orang yang kalau dikasih senang lupa sama Allah. Makanya Allah kasih saya susah. Saya yakin sekali Allah pengen saya menangis di malam hari. Sudah lama saya nggak menangis. Ini orang yang husnuzon. Tapi kalau orang yang nggak kenal Allah, ya yang ayat mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Wa ma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Sifat manusia. Dikasih senang, Rabbi akroman nih, betulin kopi ya mulu, Rabbi akroman gitu ya. Kalau lagi susah, ya Allah, kayak Allah nggak denger dah saya ngomong betul ya. Manusia tuh. Tapi kalau orang beriman enggak. Oh, dia yakin sekali, dia nggak peduli lah. Apapun keadaan di atas dunia, dia yakin sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia yakin Allah tidak mungkin ujikan dia di luar batas kemampuannya, tidak mungkin. Yakin sekali dia. Sekalipun dia lahir dari rahim seorang kafirah, perempuan kafir. Ketika dia sudah dewasa, dia masuk Islam, orang tuanya non-muslim, dia nggak banyak mengeluh. Dia tahu sekali mungkin saat ini anak bermanfaat buat orang tuanya. Ketika teman-temannya orang tua bermanfaat buat anaknya, maka dia berhusnuzon. Ini ada hikmah di balik ini semua. Dia yakin sekali Allah tidak mungkin berbuat sebuah kezaliman. Nah, orang yang begini yang dikatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang yang al-amnu, orang yang betul-betul mendapatkan al-amnu, ketenangan. Jiwanya tenang. Jiwanya betul-betul damai. Yang dia butuhkan cuma ibadah kepada Allah. Apalah kalau bahasa Rasul, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat kau sauli. Enggak peduli saya Allah. Orang mau bilang apa kayak enggak pedulilah. Asal jangan kamu yang marah, itu saja cukup sudah. Ukurannya Allah, bukan manusia. Karena kalau ukuran manusia enggak ada habisnya. Wa hum muhtadun, mereka al-muhtadun, wa hum muhtadun umum. Kezaliman yang mereka enggak campur adukan dalam semua hal. Hum muhtadun, orang yang dapat hidayah. Berarti pintu hidayah itu banyak. Ya. Pintu hidayah itu banyak sekali. Ya, apa yang lampau yang kita sampaikan, antum masih catat surat Muhammad ayat 17. Muhammad ayat 17 yang lampau, kaitkan dengan yang kajian yang lampau. Muhammad ayat 17 itu Allah berfirman, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Walladzina tadau, orang-orang yang ihtadau, orang-orang yang selalu mencari tempat di mana hidayah itu datang. Ini kayak datang ke majelis ilmu, ini ihtadau. Pengen panjang umur, pengen sehat, silaturahmi itu ihtadau. Pengen pinter belajar itu ihtadau. Pengen diangkat derajat, tahajud itu ihtadau. Itu belum tentu, tapi yaitu ihtadau. Kemungkinan besar dapat hidayah dengan cara belajar, silaturahmi, tahajud, ya kemungkinan besar lah. Tapi kalau hidayah kembali ke Allah. Zadahum hudan, karena dia merutinkan itu, kutambahkan hidayah. Dia merutinkan zadahum hudan, kutambahkan hidayah. Wa atahum taqwahum, dan kudatangkan ketakwaan. Berarti takwa itu Allah yang datengin. Bukan kita yang merasa bertakwa, bukan. Bukan kita yang merasa suci setelah ibadah. Bukan kita merasa baik setelah berbuat baik, bukan. Perasaan kebaik yang kita rasakan itu Allah yang mendatangkan nanti. Atahum taqwahum, kudatangkan ketakwaan padanya. Berarti level takwa nanti Allah yang turunkan. Sehingga kita nggak bisa pukul rata ini orang jadi orang yang bertakwa, orang baik. Belum tentu begitu. Ya, belum tentu. Apalagi sekarang ini banyak sekali orang yang
beragama dengan teori. Jangan ngandelin berkah anak yatim, Ustaz. Kita memang tahu anak yatim itu bawa berkah, tapi tetap hitungan matematik itu penting. Ya, makanya saya suka kritisi ini. Sekolahan kami ini nggak kami isi sama anak yatim, karena kekuatan kami untuk bantu anak yatim nggak ada. Kami cari dana dulu dengan orang suruh bayar. Nanti insya Allah ada subsidi silang. Betul sih bahasanya. Cuma ketika anak yatim tidak ada, keberkahan pun tidak datang. Ini mungkin sekali terjadi. Kita cuma menghayalkan sebuah kebaikan dengan produk yang baik. Tapi kalau tanahnya nggak subur, bibit yang bagus pun tidak akan pernah tumbuh dengan baik kan. Coba sabab-sabab datangnya keberkahan itu diperhatikan. Ya, saya sengaja nggak nengokin orang tua sekian tahun, Ustaz, supaya saya berhasil dulu baru pulang. Nggak ada bahasa begitu. Ini hidup bukan masalah sukses atau nggak sukses. Ya ini sorga apa neraka itu jangan dilupain tuh. Mana kita tahu kalau kita sukses pulang orang tua udah nggak ada. Mendingan sukses nggak sukses dapat ridho orang tua kan begitu. Ya jangan kita anggap hidup ini menurut kita, jangan. Tapi sabab-sabab datangnya pertolongan Allah tuh perlu selalu kita buat. Ya, benar-benar mengerti Allah akan turunkan hidayah. Allah akan datangkan ketakwaan buat orang yang ihtadau, yang selalu di posisi di mana Allah mudah memberikan kemuliaan. Ini pintu yang pertama. Ya, makanya ditekankan tentang keutamaan pahala tauhid dan hal-hal yang dapat menghapus dosa. Mungkin antum pernah dengar sebuah riwayat ya dari Bukhari Muslim, muttafaqun alaih hadis ini. Beliau bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu ammatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq adkhalahu Allah min ay abwabil jannah as-samaniyati sya." Barang siapa yang berkata, aku bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang tidak ada kesyirikan untuknya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di mana Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa ibnu ammatih, di mana Isa merupakan hambanya dan anak dari hamba perempuannya. Alqaha ila Maryam, yang kembali kepada Maryam. Wa ruhun minhu wa annal jannata haq, sementara dia yakin surga itu hak. An-nar haq, neraka itu hak. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannah samaniyati sya. Maka orang yang seperti ini dimasukkan ke dalam surga dan melalui 8 pintu surga dari tempat manapun yang dia inginkan.